Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah sangat baik memberkati kita selama 1 minggu ini. Nah, untuk itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu yang terkasih, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang terambil dari hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Tita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Yuk kita puji Tuhan lagi. Kita bernyanyi Ku Menang. Haleluya,
anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Adik-adik terkasih, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Samuel. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Samuel. Sebelumnya, mari kita bernyanyi Yesus Sayang Padamu. Adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Nah, hari ini Abang akan membawakan cerita kitab suci yang terambil dari Injil Lukas 22 ayat 56 sampai dengan 62. Nah, sebelum Abang mulai membacakannya, marilah kita berdoa. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita ambil posisi berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bukakanlah pintu hati kami dan pikiran kami Tuhan, agar hari ini kami dapat mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bang Samuel dengan baik, dan firman itu dapat bertumbuh dan berkembang dalam hati kami. Jauhkan kami dari jiwa-jiwa kami yang mucil Tuhan, yang ingin mengganggu adik atau kakak kami, agar kami selalu dapat mendengarkan dengan baik dan tidak terganggu dalam mendengarkan khotbah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, mari kita buka Injil kita dari Lukas 22 ayat 56 sampai dengan 62. Abang bacakan ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tetapi berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, orang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus.
Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik, setelah abang membacakan ceritanya yang dari kitab suci, abang akan mengulangi lagi menceritakannya tapi dengan penambahan sedikit. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Kisah dalam Injil ini berisi tentang penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Dalam bagian ini dibawa oleh prajurit Romawi. Yesus dibawa ke dalam rumah imam besar. Nah, di sana semua orang di sana itu tidak semuanya orang-orang yang mengasihi Yesus. Nah, justru sebaliknya. Namun di antara orang-orang yang membenci Yesus tadi, kita tahu dari cerita kitab suci bahwa terdapat Petrus juga di sana. Nah, Petrus yang seorang murid Yesus juga hadir di sana dan mereka duduk mengelilingi api. Mereka sedang menghangatkan diri di tempatnya imam besar tadi, tapi di luar ya adik-adik, bukan di dalam, di luar. Nah, di tengah-tengah halamannya imam besar. Nah, ketika Yesus berada di dalam kerumunan orang, kemudian terdapat Petrus yang tidak lama kemudian ada seorang hamba yang melihatnya si Petrus berada di sana. Apa kata hamba itu? Hamba itu berteriak dengan lantang adik-adik. Katanya, "Orang ini juga bersama-sama dengan dia." Kemudian apa yang dikatakan Petrus? Dia menyangkal Yesus. Pertama kali dia menyangkal Yesus, dia katakan, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Itu pertama kali dia katakan. Nah, kemudian tidak sampai di situ. Ternyata ada orang lain lagi yang mengenali dia. Nah, apa katanya? Dia mengatakan, "Engkau juga seorang dari mereka," katanya. Lantas Petrus menyangkal lagi, "Bukan, aku tidak." Itu yang terdapat dalam ayat tadi kan. Nah, dan kira-kira 1 jam kemudian telah berlalu. Ada orang lagi, kebetulan adik-adik orang ini juga berasal dari Galilea sama seperti si Petrus. Jadi sangat mengenal si Petrus. Apa yang dia katakan? Kemudian Petrus menyangkal lagi yang ketiga kalinya adik-adik. Menyangkal Yesus untuk yang ketiga kalinya. Nah, sendari dia sedang menyangkal Yesus, berkokoklah ayam. Disitulah dia teringat akan kata-kata Yesus bahwa sebelum ayam berkokok pada hari ini, dia telah 3 kali menyangkal Yesus. Nah, setelah mendengar cerita ini adik-adik, kita harus mengatakan kebenaran, dan mengatakan kebenaran di tengah situasi yang kondusif merupakan suatu hal yang mudah dibandingkan dengan mengatakan kebenaran di situasi yang terdesak dan keadaan yang buruk. Contohnya seperti situasi yang dialami oleh Petrus. Nah, di sana dia 3 kali diberikan cobaan dan dia 3 kali didesak oleh orang untuk mengatakan bahwa dia itu adalah seorang pengikutnya Yesus. Tapi dia tidak tahan dan dia juga akhirnya menyangkal Yesus. Nah, pada situasi seperti ini adik-adik yang harusnya perlu kita latih dan harus dimiliki oleh semua orang. Jadi kita harus mampu menyatakan kebenaran dalam keadaan dan situasi apapun. Nah, semoga dalam kehidupan kita sehari-hari selanjutnya kita selalu diberikan kemampuan dan diberikan untuk dapat mengatakan kebenaran dan memahami beberapa pentingnya bahwa mengatakan hal yang benar itu. Nah, untuk ayat hafalannya kali ini adik-adik, kita ambil dari Injil Amsal 12 ayat 19. Biar abang bacakan sekali ya dari Injil Amsal itu, karena ini juga berhubungan sekali dengan khotbah kita hari ini. Nah, Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, begitu. Nanti adik-adik hafalkan ya khotbahnya. Nah, sebelum kita menutup khotbah pada hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membukakan pintu dan hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan khotbah dengan baik tanpa gangguan Tuhan.
Tuhan, semoga khotbah yang dibawakan pada hari ini dapat bertumbuh dan berkembang di hati kami, dan semoga kami selalu mengingat bahwa mengatakan kebenaran dan itu yang paling penting kuncinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Salah loh. Gak apa-apa, biar aja ya. Oke. Nah adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Berikanlah persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi, beri syukur, beri syukur. Sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Jadilah anak Tuhan yang setia mengatakan kebenaran dimanapun kita berada. Sampai jumpa minggu depan ibadah online kita ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan rajinlah belajar. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas kita hari ini yaitu membuat bunga. Bahan dan alatnya kakak tunjuk ya. Karton, stick, double tip, gunting, pensil, origami. Tak kelihatan ya, kakak buka ya.
origami. Kertas HPS. Caranya kita bulati dulu. Ini kakak pakai membulatinya pakai double tip. Jadi kita bulati, bisa pakai gelas, ya kan? Bisa pakai gelas. Selesai kita bulati, baru kita buat bulatannya di pinggir. Seperti ini adik-adik. Sudah, seperti ini. Selesai itu, kakak gunting dulu ya. Sudah kakak gunting, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Selesai itu, kita bulati lagi origaminya pakai uang koin. Jadi kakak bulati dulu ya. Selesai kita bulati, kita gunting. Sudah kakak gunting dia. Dia ada warna hijau, pink, merah, tergantung kesukaan adik-adik warna apa aja. Jadi selesai itu, double tipnya kita potong-potong kecil-kecil. Kita potong kecil-kecil. Seperti ini adik-adik. Kita potong kecil-kecil, baru kita tempel. Kita tempel di sini. Kita tempel ya. Selesai kita tempel double tipnya, kita buka lemnya. Bentar ya, kakak buka. Sabar ya adik-adik. Lemnya agak susah. Kakak buka satu-satu dulu. Ya. Sabar ya. Ini agak susah. Sudah, baru adik-adik tempel di sini. Sudah dibuka double tipnya. Yang tengah jangan dulu ya. Nanti kalau yang tengah dibuka, nanti takutnya lengket di tengahnya. Sudah, baru sudah terbuka double tipnya, tapi yang tengah jangan dibuka dulu. Baru kita tempel adik-adik. Suka warna apa? Kalau kakak suka warna pink, kakak lengket di sini. Nah, sini ya. Baru kakak suka warna kuning. Tergantung adik-adik sekolah minggu suka warna apa. Nah, kakak tempel warna kuning. Ini tadi yang kakak bulati. Nah, kakak tempel. 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 Nah, kakak buat juga warna hijau. Hijaunya hijau tua. Tempel lagi. Warna apa lagi ya? Warna merah, merah tua. Nah,
kita buat warna apalagi ya? Apalagi ya? Biru aja, biru aja. Ya. Sudah ditempel seperti ini. Ini kakak buat dulu di sini ya. Selesai itu kita bulati dulu deh. Baru kita bulati. Sudah kakak bulati. Ini kita gunting kertas HPS-nya tadi. Nah, kakak gunting ya. Sudah, lihat kah? Tapi ini agak kecil. Ini kan agak besar. Yang ini harus disesuaikan ya. Kakak potong ya. Sudah kakak potong seperti ini. Nah, selesai itu kita tulis ayat hafalannya. Ayat hafalannya yang tertulis di Amsal 12 ayat 19 ya. Apa isinya? Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Itu ya ayat hafalannya ya. Selesai itu kita buka ya adik-adik. Tadi kakak bilang ini jangan dibuka dulu kan. Ini kita buka, kakak buka dulu. Baru ditempel ayat hafalannya. Nah, sudah jadi bunganya. Tinggal batangnya sama daunnya kakak bikin ya. Batang sama daunnya. Ini double tipnya kita potong ya. Kita potong double tipnya, kita lengket di sini. Nah, lengket sini ya adik-adik. Baru kita buka. Baru ini kita lengketkan. Ya. Baru kita buat daunnya. Kakak gunting dulu daunnya ya. Nah, sudah. Ini hasil daunnya. Ini kita lengketkan lagi. Kita potong double tipnya lagi. Kita buat di sini. Ya, di sini double tipnya. Kita buka lagi. Sudah, kita buka. Baru kita lengketkan lagi. Hasilnya seperti ini adik-adik. Ya, ini hasilnya aktivitas minggu ini. Membuat daun dan ayat hafalannya ingat ya. Dari Amsal 12 ayat 19. Dihafal ya adik-adik. Ya, sangat mudah kan? Sangat gampang. Iya kan adik-adik? Iya kan? Coba mana suaranya? Kakak enggak dengar. Oh iya, jawabannya mudah. Iya, benar. Ya, sampai di adik-adik, sampai di sini dulu ya adik-adik. Tapi ingat adik-adik, aktivitasnya dikirim sama guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.